Shalom para sahabat Aku Tahu Channel. Sebelum kita dicerahkan dari firman Tuhan kali ini, baik kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau penguasa di sorga dan di bumi yang selalu mencerahkan kami dalam atau melalui Aku Tahu Channel. Biarlah Tuhan kami, para sahabat Aku Tahu Channel, terberkati dimanapun kami berada. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Para sahabat Aku Tahu Channel, kali pertama ini kita akan dicerahkan dari 3 atau 4 pembacaan firman. Temanya kali ini adalah menjadi atau belajar sebagai manusia sempurna. Tentunya di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus sudah datang. Ini berhubungan dengan angka yudaistik, para sahabat. Saya bacakan dulu dalam Ayub 5 ayat 19. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Ini konteksnya ketika Ayub sudah mengalami kehancuran dan teman-temannya datang 7 hari 7 malam berdiam. Lalu satu temannya datangin dia berbicara, tentu untuk menghibur dan menyatakan firman. Sekali lagi saya bacakan. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. 6 itu angka kemanusiaan. Dan manusia pada dasarnya ketika diciptakan, dia tidak akan bisa disesakkan oleh apapun. Dan dia melihat Ayub tersesak oleh karena celaka yang dia derita. Dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Artinya bebas masalah. Itulah sabat hari peristirahatan seperti di Kejadian 1. Artinya sahabat Ayub yang pertama-tama datang itu, dia mengucapkan firman Tuhan itu, tetapi masalahnya adalah dia tidak sempurna mengatakannya. Dan akhirnya firman Tuhan dijadikan tidak sempurna. Sehingga ketika Ayub dipulihkan oleh Tuhan sendiri, mereka harus mempersembahkan korban kepada Ayub. Kurban artinya untuk menghubungkan supaya lebih karib. Artinya supaya sahabat Ayub itu sempurna menjadi saudara sejati Ayub. Ini sebagai pengantar para sahabat. Kita masuk kepada tujuannya dari pencerahan ini. 6 angka kemanusiaan, 7 angka sempurna. Mari kita menjadi manusia yang sempurna. Bacaan kita kali ini dalam 2 ayat lagi. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dan 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 21. Disebutkan di Amsal 6 ayat 16 sebagai pembukaan untuk menyatakan sampai ayat 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Para sahabat yang tentu sangat disayang oleh Tuhan. Kalau disayang berarti tidak dibenci. Karena sayang sesungguhnya pengertiannya adalah supaya karib, supaya bersatu. Bukan benci untuk terpisah. Seperti tadi teman-teman Ayub terhadap Ayub. 6 perkara ini kita akan lihat. 6 perkara ini dibenci Tuhan. Bahkan 7. 6, 7 itu tidak terpisahkan. 7 itu merupakan kesempurnaan dari yang 6. Mari kita lihat pertama-tama dikatakan mata sombong
Lalu orang karena sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran kebarat-baratan, bukan lagi seperti yang dipikirkan oleh sumbernya, akhirnya berkata, mata sombong. Lalu sering menghakimi teman-temannya, mata sombong itu. Mungkin seperti ada yang cacat matanya, lalu cara melihatnya, lalu langsung dijudge, sombong itu. Itu bukan itu pengertiannya. Tetapi ternyata pengertiannya ini adalah lagi-lagi menunjuk kepada manusia yang benar-benar sempurna. Mata sombong di sini ini berbicara kepada kesatuan fokus kepada Tuhan sendiri. Karena memang dunia ini atau manusia-manusia yang pertama dipilih oleh Tuhan, konteksnya orang Israel, itu dianggap Tuhan sebagai wanita, sebagai perempuan, sampai kita di perjanjian baru ketika Yesus datang. 1 Yohanes, 2 Yohanes, sampai kitab Wahyu dikatakan kita pengantin perempuan. Ini penjelasannya dari Rabi yang saya pegang dari Galilea. Mata sombong di sini bicara tentang wanita yang berzina. Wanita yang sudah punya suami sungguhan, tapi dia mengangkat matanya memandang lelaki lain. Ini kesombongan. Persis seperti kita alami sekarang ini. Orang akan bertanya dan bertanya terus kepada saya, kenapa dia sudah menyembah Tuhan? Kok bisa dia penyakitan? Kok dia bisa kena masalah? Lagi-lagi, ini bukan soal kekudusan yang menurut kamu, tapi ini soal dia fokus tidak kepada Tuhan. Kalau dia fokus kepada Tuhan, saya utarakan kepada dia yang bertanya itu, jangan terlalu cepat menghakimi. Ada orang yang sungguh penyakit kanker di kepalanya, lalu dia tetap memuji Tuhan karena dia fokus kepada Tuhan. Matanya tetap tertuju, tidak membuat matanya fokus atau angkat mata kepada selingkuhannya atau kepada penyakitnya sekalipun. Malah dia menghibur orang-orang yang mengunjungi dia, dan orang-orang yang mengunjungi kasihan, tetapi kemudian berbalik dia kasihan kepada diri sendiri karena dia fokus kepada yang lain. Persis seperti yang dikatakan Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku tetapi mengasihi istrinya lebih daripada aku, atau menyayangi anaknya lebih daripada aku, dia tidak pantas jadi muridku. Artinya orang yang sempurna tidak mungkin berteman dengan orang yang kurang sempurna. Tetapi syukur Kristus sudah memberikan kesempurnaan, membuat pikiran kita cerdas. Mata sombong, mata kita tidak fokus kepada yang lain lagi, hanya fokus kepada Tuhan Yesus yang kita sebut sekarang pengantin lelaki satu-satunya. Ya. Lalu ketika dia hamil dengan selingkuhannya, dia hamil. Yang kedua, lidah dusta. Lidah dusta, dia akan bilang kepada suaminya, suamiku, aku hamil karena engkau dusta. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Sesudah dia dusta, dia sudah terbiasa dengan kebohongan yang sudah dimulai. Dia hamil gara-gara suaminya katanya ternyata dari selingkuhannya. Apa yang terjadi? Dia siap, kalau aku ketahuan aku akan dibunuh, oke-oke aja, dan aku pun akan siap membunuh juga. Itulah pertumpahan darah. Ingat baik-baik, sebelum Kain membunuh Habel, dia sudah dicap oleh Tuhan membunuh. Bahkan Yesus menegaskan di Perjanjian Baru, siapa yang murka kepada saudaranya, dia pun sudah termasuk membunuh. Ya. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Artinya ketika dia berbohong tadi, sudah dia siap membunuh dan dibunuh, dan hatinya sudah terbiasa dengan liciknya berbohong, dusta sana sini, ya, dan membuat hoax. Hoax itu membuat orang yang tidak tahu masalahnya jadi bisa saling membenci, akhirnya muncul rencana-rencana jahat. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Dia akan semakin fasih lagi, semakin lihai untuk berdusta kemana-mana, untuk membuat dosa di mana-mana. Dan itulah hidupnya orang berzina ini.
Baru selanjutnya, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Lagi-lagi, kalau sudah pertama-tama kita berbohong, akan untuk membuat kebohongan kedua, kita masih deg-degan bukan? Tapi karena ini sudah terbiasa, akhirnya ketika ketahuan pun dia berbohong atau hoax, dia akan cepat berkata, saya tidak bermaksud demikian. Aku maksudnya begini, dengan lihainya. Dan selanjutnya, yang ketujuh dikatakan di sini, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Lagi-lagi kembali ke pertama tadi, para sahabat, aku tahu channel. Orang Israel dipandang oleh Tuhan adalah saudara. Ketika suaminya itu tahu selingkuhannya adalah saudaranya yang lain, mungkin dari suku lain, tentu akan membuat konflik, dan itu yang dicegah oleh Tuhan. Saya kembalikan kepada tradisi orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian atau para sahabat yang aku tahu channel, ingat baik-baik, ketika Tuhan menciptakan Adam pengertiannya adalah single and a whole, singular and a whole, artinya hanya satu Adam. Dan itu yang ditegur oleh Paulus kepada orang-orang Israel ketika mereka berkata, Tuhan menjanjikan kepada Abraham keturunan-keturunannya. Paulus menegur khususnya kepada jemaat Galatia, hei, keturunan yang dimaksudkan Tuhan bukan keturunan-keturunan. Ingat tata bahasa kita orang Yahudi. Ketika berkata keturunan, berarti hanya satu maksudnya, artinya hanya satu keturunan Abraham. Dan pas Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 45, hanya satu Adam yang pertama sudah berdosa, tapi Adam kedua itu Adam akhir, artinya hanya satu Adam terakhir, yaitulah roh yang menghidupkan, Kristus Yesus. Yesus membuat kita saudara-saudaranya. Kalau disebut kita saudara-saudaranya, jangan membuat dosa. Dan orang yang percaya kepada Yesus tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena memang sudah saudara semua. Hanya satu pengantin lelaki dan hanya satu gereja, walaupun banyak kita semua di sini. Artinya apa? Itulah artinya kesempurnaan kita. Saya akan bacakan 1 Yohanes 4 untuk meneguhkan kekuatan firman ini. 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 21. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna, ingat sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 21. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Kesimpulan dari firman ini, Bapak Ibu sekalian atau para sahabat Aku Tahu Channel, mari kembali kepada ingat 6, 7. 6 angka manusia, 7 angka kesempurnaan, sampai ada 7 gereja di kitab Wahyu. Artinya ini untuk kita semua. Mau sempurna? Ayo pandang semua di sekitarmu yang sudah suami atau istri, tetap setia suami istri. Jauhkan diri dari bibit-bibit kesesakan atau membuat keretakan-keretakan dalam persaudaraan. Karena toh ketika kita semua menghadap Kristus sang penyempurna kita, Kristus pasti datang.
Kristus menyempurnakan kita dan pernikahan terjadi. Pernikahan siapa? Satu lelaki dengan satu perempuan. Siapa satu perempuan itu? Gereja. Kita gereja. Hidup para sahabat, Aku Tahu Channel, selamat selalu belajar sempurna. Silakan follow atau subscribe dan kring. Sampai bertemu di kemudian hari. Temukan juga nanti dalam bahasa Inggris akan saya sebarkan. See you next. Sudah kita mengakhiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para sahabat di Aku Tahu Channel. Biarlah Tuhan, channel kami selalu untuk memberkati banyak jiwa, dan banyak jiwa tercerahkan, dan sungguh Kristus dimuliakan, dan kami tetap hidup dalam kesempurnaan-Mu. Haleluya, amin.